Ini merupakan contoh untuk DPRD kabupaten. Kosong sih, masih kosong belum oke. Di sini ada jumlah parpol 1 sampai 17 dan nomor 24 dengan total jumlah 24 parpol. Setiap parpol ada nama calon-calonnya. Ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4 semua berantai. Contoh, salah satu pemilih menggunakan hak pilihnya ketika pembukaan, partainya dicoblos, calonnya dicoblos. Suara tersebut masuk ke mana? Parpolnya dicoblos, calegnya juga dicoblos. Otomatis dalam satu itu ada 2 yang dicoblos. Maka yang sah dan khusus suara sah dan masuknya ke partai atau ke si caleg. Kemana? Caleg. Betul, masuknya ke caleg. Ya. Jadi jangan ditulis di talinya 2. Parpol 1, si caleg 1. Tidak ya, tapi hanya 1 si calegnya saja yang masuk. Satu lagi. Kita buka lagi. Misalkan pemilih tersebut hanya mencoblos parpolnya saja. Hanya memilih calegnya saja. Kemudian mereka memilih di parpol semangka itu ada durian dan pepaya dan lainnya. Misalkan yang dicoblos durian dan pepaya. Tapi ke partai. Ya ke? Parpol A, ya, lagi nama caleg. B, Ibu Tita contohnya. Nomor 2 na Wisnu misalnya. Dicoblos sama Bu Tita. Saya sebut Tita. Maksudnya surat suara Bu Tita. Dengan nomor 2 na Abi yang Wisnunya yang dicoblos untuk ini. Otomatis ada 2 coblosan dalam satu parpol tersebut. Maka surat suara tersebut sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Nah, parpolnya tadi coblos. Coblos oke caleg ukur. Caleg nomor 1 nomor 2 Ibu Tita jeung Abi. Masih dalam satu kotak, masih dalam satu parpol urusan. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Tidak. Ya, eta berarti sah. Bukan. Masuknya ke partai. Ya, Bukan ke caleg ya. Nyebut. sah. Masuknya ke tetap. Ya, sah. Dalam satu kotak, dalam satu parpol. Berarti sah. Ya, bisa. Yang ada di tengah tadi. Nanti kita siap. Panggilnya. Yang surat suara selanjutnya
Partai nomor 1, partai nomor 2, dan nomor 3. Dicoblos partainya nomor 1, di partai nomor 2 calegnya yang nomor 1, misalkan seperti itu. Berarti ada 2 coblosan di partai nomor 1, 1 coblosan. Di partai nomor 2 hanya di calegnya saja, misalkan caleg nomor 1. Apakah surat sah? Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pengisian dari silakan Bapak Ibu untuk membuka yang tadi saya berikan itu model C hasil supaya bisa dibuka dan ditulis. Kita pahami aja semua. Berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Model C hasil PPWP, ya, model C hasil PPWP beda dengan model C hasil salinan. Ini untuk yang presiden. Pada hari ini sok isi juga Bapak Ibu, kalau biasa begitu kan ikut di sana. Rabu. Pada hari ini Rabu 14-nya pakai kapital. Oh. Tanggal 14 bulan Februari tahun 2024. 14 gitu kan? Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kelurahan Desa Ciamis. Untuk nomor TPS, silakan Bapak Ibu untuk membiasakan sesuai dengan nomor TPS masing-masing. Contoh 008 ditulis berarti 008. Ya. Gitu. Selanjutnya, pemungutan dan perhitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan rapat pemungutan suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta dokumen peralatan pemungutan dan perhitungan suara. Dimulai pukul 7.07 sampai dengan 13.00. Selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pukul 13.10 contoh 00 sampai dengan selesainya tadi penghitungan. Tadi waktu saya tinggal di jam dari waktu suara. Contoh 14.00. Waktu setempat di hari yang sama ataupun setelahnya. Kita ini ada data pemilih dan pengguna hak pilih. Ada laki-laki, perempuan, dan totalnya jumlah. Contoh di TPS 08, jumlah DPT-nya 270. Ya. Laki-lakinya udah 230 ya. Jumlah laki-lakinya 100, perempuannya 130. Jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tetap setelah tadi disinkronkan dengan yang daftar hadir. Ya, daftar hadir kan sudah direkap, laki perempuan yang datang berapa, otomatis ada susunannya laki jumlahnya sekian, perempuan sekian, kemudian ditotal sinkron dengan jumlah suara. Laki-laki yang hadir 87, nanti direkapan di Kabupaten Sepati. Perempuan yang hadir 102, total yang menggunakan hak pilih dari DPT 189. Itu setelah dijumlah dari laki-laki 87, perempuan 102. Jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan yang DPTP. Tadi yang DPTP juga sama, ada formulir daftar hadirnya untuk khusus DPTP. Silakan nanti dicatat ketika ada hak pilih DPTP. Dijumlah dan ditotal laki-laki dan perempuannya berapa. Di sini laki-lakinya 3, perempuan 5. Ya, siap. Yang menggunakan digital. Ya.
Untuk yang laki-laki tadi karena jumlahnya 87 otomatis puluhan ya. Yang kolom ratusannya diberi tanda silang. Untuk yang perempuannya karena jumlahnya ratusan otomatis tidak ada tanda silangnya, terisi semua kotaknya. Nah untuk yang DPTP karena laki-lakinya 3 otomatis yang ratusan dan puluhannya diberi tanda silang ya. Yang satuannya berarti angka 3 digital. Untuk perempuannya juga sama karena satuan otomatis yang ratusan dan puluhannya digital. Kemudian di jumlah perempuannya 5 otomatis di jumlahnya di DPTP adalah yang menggunakan hak pilih 8 orang, sehingga yang diisi hanya di satuannya saja 8 digital, puluhan ratusannya diberi tanda silang. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus yang DPK ternyata di TPS tersebut ada yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 2, perempuannya 4. Silakan di kolom seperti biasanya, yang tidak diisi menggunakan silakan. Semua nol pakai silang. Yang 0 mau kontak seperti biasa itu boleh, mau silang juga silakan. Jadi ada 2 versi. Kita sepakati saja untuk yang 0 tidak menggunakan silang, hanya seperti ini. Ya, yang tidak terisi, silang. Kalau ya baik 30 misalkan, ini kan 30 nol biasa Pak, nol biasa itu kan jumlah itu hitungan Pak, betul, otomatis harus dimasukkan ya. Untuk yang tidak terisi ini karena satuan saja Pak. Nah, karena kan misalkan 100 otomatis. Wah, yang ini otomatis harus diisi. Nomor 4, jumlah pengguna hak pilih di total dari yang DPT, DPTP dan DPK. Laki-lakinya 92. Perempuan di total dari yang DPT, DPTP, DPK totalnya 111. Total yang menggunakan hak pilih DPT, DPTP, DPK adalah 203. Ya. Sekarang data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk dengan surat cadangan 2% DPT adalah tadi jumlah DPT-nya 230. Otomatis jumlah surat suara yang diterima berapa sebelum dengan cadangan? Nah, berarti jumlah surat suara yang diterima itu 230 plus 2% cadangan, otomatis 2%-nya berarti 5. Siap, betul. Siap, betul. Jadi yang diterima, oke? Nah soalnya ini saja Pak, 2% lagi. Otomatis yang DPT, ya jumlah suara yang DPT mau mungkin lebih atau kurang. Berarti yang diterima tetap 230 untuk cadangannya siapa itu masing-masing. Oke, paham? Anak lihat tinggalin. Yang 2% itu oke, secara aturan yang 2%. Tapi nanti kalau misalkan jumlah DPT itu 250 plus 2%, tinggal hitung saja.
yang cadangannya berapa sesuai ya ya sesuai yang ada hasilnya gitu ya. Ya. Jumlah surat-suara yang digunakan berarti tadi jumlah surat-suara yang digunakan merupakan DPT, DPTB dan DPK yang datang ke TPS. Berarti jumlahnya silakan untuk dulu. Jumlah surat-suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Karena tadi dalam proses penghitungan suara tidak ada yang dikembalikan ataupun tidak ada yang keliru dicoblos, maka diisi tanda silang karena tidak ada. Jumlah suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan. Tinggal dikurangi saja ya di sini. Jumlah yang digunakan berapa sama yang tadi diterima. Contoh yang diterima tadi 235, yang digunakan 203. Otomatis sisa cadangan ada 32. Ya, silakan ditulis. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Nah, itu ada di daftar hadir, silakan nanti dicek saja di polsek. Untuk dimasukkan laki dan perempuannya yang disabilitas di sini, kemudian dijumlah. Oke, untuk selanjutnya pengisian diteli untuk perolehan suara setiap paslon. Di sini diisi dulu provinsi, kecamatan, dan TPS. Balik. Ya, untuk rekaman di sini menggunakan PowerPoint warna biru yang sudah didiskusikan dari KPU nanti diterima setiap TPS. Contoh paslon nomor urut 65, nama calon presiden dan wakil presiden, silakan diisi perolehan suaranya. Menggunakan pagar yang tadi yang sudah disebutkan ketika dapat banner. Untuk jumlah tiap barisnya di sini ada 12 baris. Otomatis ketika terisi semua maka jumlahnya akan 60. Silakan dijumlahkan sesuai dengan perolehan calon masing-masing di setiap barisnya. Maka dipindah ke jumlah tiap baris di sini. Pada kasus ini jumlah perolehan suara oleh paslon 68 berjumlah 5. Silakan ditulis di angka satuan angka 5 dengan tulisan digital. Udah gitu sana. Untuk kolom yang tidak terisi, ya, ini tidak terisi, silakan Bapak Ibu menggunakan penggaris supaya rapi dan beri tanda check dari yang tidak terisinya sampai ke bawah. Kemudian untuk jumlah baris di sini karena yang terisinya cuma satu baris, otomatis kalau ke bawahnya juga sama diberi tanda check untuk ke bawah. Untuk pengisian jumlah suara sah, karena paslon 68 ini hanya 5 suaranya, maka diisi di sini juga menggunakan digital angka 5 digital. Untuk yang tidak diisinya silakan Nah, untuk kasus hasil presiden ini harus diarsir ya. Silakan diarsir sesuai dengan perolehan dari calon tersebut. Untuk ini berarti diarsir tanggal 5 diberi data. Nah, untuk pengisian di sini menggunakan tulisan kapital dengan jumlah surat
suara yang diperoleh yaitu 5. Ditulis dengan kapital 5. Poin kelima, data suara sah dan suara tidak sah. Setelah tadi perhitungan, surat suara yang sah hanya 192. Silakan ditulis 192 dengan kapital, kemudian dengan digital, kemudian di kolom ini menggunakan huruf kapital ditulis 192. Untuk di poin B, rincian perolehan suara tidak sah. Tadi yang tidak sahnya 11, otomatis di sini juga harus 11. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, jumlah 11. Kemudian kolom yang tidak terisinya diberi tanda jet juga sama. Jumlah tiap baris diisi 11 digital. Kolom yang tidak terisinya juga sama diberi tanda jet. Ya, menggunakan penggaris sebanyak. Maka surat suara sah dan tidak sah dijumlah menjadi 203. Klop dengan jumlah daftar pemilih yang menggunakan hadir. Itu kuncinya di sini. Daftar hadir dengan jumlah suara sah dan tidak sah harus sesuai, harus sama. Bisa dipahami. Nah, kalau ada kesalahan misalkan penulisan di penulisan digital, contohnya 191 yang seharusnya 192. Yang 191 yang satu di angka satuan itu dihapus menggunakan tipe. Boleh menggunakan tipe. Kemudian dituliskan dengan sesuai jumlah suara yang sahnya, berarti otomatis 2. Nah, berarti kan ada kejadian khusus. Ya, itu kan tinggal disepakati, nanti dituangkan dalam berita acara ada perubahan angka, karena kenapa di tipe pilih ayat itu maros. Kita sudah tuangkan di berita acara yang seharusnya angkanya 192, ini ditulis 191 dan dibetulkan angka 1 menjadi angka 2 itu dituangkan dalam berita acara kejadian khusus. Ya. Kemudian ditetapkan Cisaga tanggal 14 Februari bulan 02 tahun 2024 menggunakan digital. Nah, untuk ini ketua nomor 1 diisi oleh KPPS sampai dengan 7. Dibubuhkan nama dan tanda tangan. Setiap KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk di poin saksi, misalkan tadi yang saksinya hanya datang 2 orang dari nomor pasangan 65 dan 68. Silakan ditulis yang datang saja. Nama, kemudian dibubuhkan tanda tangan oleh setiap saksi. Ketika ini sudah selesai, ya, anggap selesai, otomatis Bapak Ibu memindahkan kepada model C hasil salinan. Model C hasil salinan itu dibuat oleh Bapak Ibu sesuai dengan model C hasil. Penulisannya pun sama, digital, sesuai dengan ya. Diberikan itu ada berapa nama model C hasil? Satunya. Model C hasil hanya 1. Jadi hati-hati, jangan salah. Sebut-sebut jangan salah karena tinggal memindahkan. Nah, polisi bisa jelaskan. Untuk yang saksi, ya, nanti ada ditulis terlebih dahulu. Saya selesaikan semua sudah di tanda tangan. Bisa berupa fotokopi ataupun PDF. Boleh PDF kan? PDF. Diberikan kepada saksi dan PTPS. Berarti
Model hasil salinan ini hanya satu rangkap setiap itemnya setiap presiden, DPD, DPR RI, kabupaten dan provinsi itu satu saja.